Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan di episode ke-12. Mobil Andreas melaju cepat, melewati mobil-mobil yang bergerak ke arah yang sama. Tenanglah Andreas. Jenny mencoba menenangkan Andreas, tapi Andreas sama sekali tidak mendengar. Hingga mereka tiba di sebuah rumah besar dengan halaman seluas lapangan bola, dengan pohon cemara yang menjulang tinggi, berbaris di tepi jalan utama menuju pintu masuk rumah itu. Andreas mengabaikan Jenny dan segera masuk ke dalam rumah. Jenny mengikuti Andreas dengan rasa bingung yang tidak terjawab. Apa yang sebenarnya mengusik suaminya hingga ia sangat cemas seperti ini? "Kakek," Andreas berteriak saat memasuki rumah itu. Tapi suasana rumah begitu tenang, bahkan terbilang sepi. Ia begitu khawatir saat mendengar jika kakeknya jatuh di kamar mandi. Tapi yang dilihatnya kini tidak sesuai dengan situasi yang dikatakan pengawal kakeknya padanya. Jenny kini telah berada di sebelah Andreas. Ia melihat seorang pria tua yang dulu menariakinya di dalam lift. Pria itu tengah tertawa dengan seorang gadis cantik seumuran dengannya. "Apakah itu istri muda kakekmu?" Jenny berbisik. Andreas tidak bisa menahan senyumnya, padahal ia baru saja akan marah karena ternyata kakeknya hanya membual soal dirinya jatuh di kamar mandi. Andreas kemudian meraih tangan Jenny dan menggenggamnya dengan erat. "Anda sudah baik-baik saja, kakek?" Darus menoleh mendengar suara cucu kesayangannya, dan dengan senyum mereka ia beranjak bangun, dibantu oleh seorang gadis yang bersamanya sejak tadi. Tapi senyumnya kemudian turun begitu ia melihat Andreas tidak datang sendirian. "Aku baik-baik saja," jawab Darwis. Ia senang karena Andreas mengkhawatirkannya, tapi ia sama sekali tidak senang dengan seseorang yang berdiri di sebelah Andreas. Ia terlihat cantik dan anggun, tapi memiliki sisi ceria yang terlihat di wajahnya. Meskipun begitu, Darwis tetaplah tidak peduli. Derajat mereka jelas berbeda meskipun ia secantik seorang dewi. Jenny tetaplah gadis miskin. "Mengapa kamu membawa gadis miskin itu memasuki rumahku?" Wajah Darwis berubah menjadi garang kini. "Dia tidak miskin lagi, kakek. Dia sudah menjadi istriku. Itu artinya ia memiliki sebagian hartaku," balas Andreas. Ia menarik tubuh Jenny lebih dekat lagi padanya dan menambah kekesalan Darwis. Wah, kakek tua di hadapannya ini sangat angkuh. Jenny hanya dapat diam dan tersenyum sambil bersandar manja pada Andreas. Tetap saja dia gadis yang terlahir miskin. Darwis tidak berhenti mencela Jenny dan menatapnya penuh penindasan. Memangnya apa yang salah dengan terlahir miskin? Jenny ingin menjawab ucapan Darwis, tapi hatinya terasa sakit. Jika saja Darwis tahu jika dirinya lahir dari keluarga kaya, bahkan cukup kaya untuk menyayangi mereka, apa sikapnya akan sama? Jenny tahu seberapa besar kerajaan bisnis yang dulu dimiliki ibunya. Karena itulah dia ingin tumbuh menjadi gadis manja yang harus mendapat apapun yang diinginkannya. Tapi setelah kematian orang tuanya, ia merubah dirinya. Jenny menanamkan sesuatu di benaknya. Jika ia memang terlahir miskin, dan kemewahan yang lenyap dalam semalam hanyalah sebuah mimpi manis, jadi berubah menjadi gadis miskin tidak akan mempengaruhi hidupnya. Jika ia terlahir miskin, mungkin saja ia tidak akan menjadi gadis manja, dan kedua orang tuanya masih hidup sampai saat ini. Karena ia tidak akan meminta apapun pada mereka hari itu, hari di mana Jenny merengek kepada orang tuanya untuk dibelikan oleh-oleh, yang membuat orang tuanya harus meninggal dunia di dalam perjalanan membeli oleh-oleh untuknya. Setidaknya Jenny masih memiliki keluarga yang utuh jika saja ia terlahir miskin. Meskipun ia berubah menjadi seekor angsa sekalipun, ia tidak akan dapat terbang. Ia tidak akan mampu menjangkau kita yang berada di puncak dunia. Darwis berucap dengan keangkuhannya dan rasa benci yang tidak terbendung. Andreas begitu mirip dengannya.
Tapi mengapa Andreas tidak dapat mengikuti standar dan malah menjatuhkan reputasi keluarga dengan menikahi gadis miskin seperti Jenny? Jenny sadar betul akan tetapan meremehkan wanita di sebelah Darwis dan juga tatapan hina dari Darwis yang ditujukan padanya. Jenny menahan nafasnya. Ia berusaha untuk tersenyum dan berkata dengan tenang, "Kakek, uangmu mungkin membuatmu terlihat hebat, tapi Tuhan bisa saja membalikkan keadaanmu dalam semalam. Hidup ini bukan hanya si kaya dan si miskin, tapi si bersih hati dan si gelap hati. Meskipun miskin, tapi jika memiliki hati yang bersih, orang itu akan menjadi hebat. Aku yakin kakek bukan bagian dari si gelap hati, bukan? Jadi berhenti menghinaku dan terima saja aku." Matanya melotot kini, seakan ingin keluar dan menghajar Jenny yang sudah berani berbicara seperti itu padanya. Andreas menoleh ke arah Jenny. Ia tahu Jenny memiliki sifat lancang dalam dirinya saat ia berani melawannya. Tapi kali ini kalimat Jenny dan cara menghadapi tekanan kakeknya membuat Andreas terkesan. Jenny memang pantas menjadi istrinya. Melihat ekspresi terkejut kakeknya, Andreas hanya dapat menahan rasa senang di hatinya. Penghinaan yang dilontarkan kakeknya pada Jenny sama persis seperti penghinaan yang biasa kakeknya lontarkan pada ibunya. Hanya saja ibunya tidak pernah membalas dan hanya dapat menyimpan di dalam hati selama hidupnya dulu. Tapi Jenny berbeda. Ia sungguh gadis tangguh yang tidak dapat ditindas begitu saja. Darwis kini menjadi bertambah kesal lagi dan berjalan satu langkah lebih dekat pada Jenny. Mungkin jaraknya cukup jauh tadi sehingga Jenny tidak dapat merasakan aura kebencian pada dirinya. "Gadis lancang, berani sekali kamu menasihatiku," geram Darwis. Ia menunjuk Jenny dengan tongkatnya, tapi Jenny tidak gentar. "Kakek, orang yang bijaksana tidak akan mencela orang lain hanya karena status harta dan sosialnya," jawab Jenny kembali. Luar biasa, Jenny sungguh berani. Andreas menahan senyumnya. Kalimat Jenny sangat jelas menyinggung Darwis hingga Andreas dapat melihat wajah yang merah padam kini. Sungguh tidak sopan, wanita di sebelah Darwis mencibir Jenny, membuatnya tidak terima. Wanita itu adalah wanita yang sama diperkenalkan Darwis kepada Andreas. Dia adalah Tiffany. "Istri muda, bicaralah lebih jelas. Aku tidak dapat mendengar cibiranmu." Tiffany mengkerut. Gadis di hadapannya ini tidak sepolos yang terlihat dari penampilannya. "Dia bukan istri mudaku. Dia adalah wanita yang aku jodohkan dengan Andreas. Dia adalah gadis yang berpendidikan dan pewaris grup Wings. Lancang sekali kamu menghinanya seperti itu," bela Darwis. Tiffany tersenyum penuh kemenangan saat Darwis membelanya, sedangkan menatap Jenny penuh rasa kebencian kini. Grup Wings. Hati Jenny kembali bergetar mendengar nama perusahaan itu. Perusahaan yang harusnya adalah miliknya jika orang tuanya tidak meninggal. Mungkinkah ia akan berada di posisi yang seperti saat ini jika musibah itu tidak menimpanya? "Aku sudah menikah, kakek, menyerahlah. Bahkan jika aku belum menikah, aku tidak akan memilih wanita di sebelahmu karena ia lebih pantas menjadi istri mudamu." "Kalian terlihat serasi," Andreas menolaknya dengan tegas dan malah memeluk Jenny dari belakang, lantas menunjukkan kemesraannya di hadapan Darwis dan Tiffany tanpa sungkan. "Benar kakek, kalian berdua sangat serasi," Jenny menimpali. Matanya masih tidak dapat melepaskan wanita di hadapannya itu. "Kurang ajar, kalian berdua menghina kami." Darwis mengekik hingga ia menjadi lemas dan Tiffany segera menyangga tubuh Darwis. "Sayang sekali kamu tidak akan patah tulang saat jatuh di kamar mandi. Aku buru-buru datang ke sini hanya untuk memperlihatkan kesakitan." Jenny menoleh menatap wajah Andreas yang sangat tersenyum. Ini bukan seperti saat Andreas begitu cemas sepanjang jalan saat menerima telepon. Jika ia hanya ingin melihat kakeknya kesakitan, maka ia akan bersikap biasa saja, bahkan mengabaikannya. Jenny menyadari jika Andreas sangat menyayangi kakeknya, tapi mereka berdua memiliki perbedaan dan harga diri yang tinggi hingga membentuk tembok yang memisahkan mereka seperti saat ini.
Sayang, karena kita sudah sampai di sini, mari bermalam di sini. Sejujurnya, aku sudah tidak sabar ingin mencumbumu sejak tadi. Jenny membulatkan matanya dengan sempurna. Apa yang Andreas katakan baru saja sungguh terdengar erotis dan tidak pantas. Baru saja Jenny akan berbisik untuk protes, tapi Andreas telah menggendongnya dan membawanya ke lantai atas menuju kamar yang biasa ditempatinya jika ia menginap di rumah ini. Mata Andreas menatap ke arah Darwis yang melihatnya tidak percaya. Ia lantas tersenyum sebelum menurunkan Jenny setelah mencapai lantai atas dan kemudian menciumnya. Jantung Andreas akan benar-benar copot. Saat ini juga karena ulah Andreas yang mempertunjukkan kemesraannya dengan Jenny. Di atas sana seakan sengaja berlama-lama untuk membuat sakit mata. Mereka masih berciuman panas dan belum juga memasuki kamar membuat Darwis tidak menahan tubuhnya hingga terjatuh duduk. Sedangkan Tiffany hanya memanggil namanya dengan khawatir. Tapi suara itu sama sekali tidak terdengar di telinga Darwis hingga dirinya benar-benar terluka. Berani sekali Andreas padanya. Panggilkan ambulans atau aku akan mati sekarang juga, ucap Darwis di sisa kesadarannya. Tiffany yang panik segera menuruti apa yang diperintahkan Darwis sementara Andreas dan Jenny telah menghilang memasuki kamar. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Mohon maaf kalau episode sementara ini hanya satu untuk setiap harinya ya, dikarenakan adminnya kurang fit. Jadi mohon dimaklumin ya. Tunggu episode selanjutnya dan jangan lupa like beserta komentar sebanyak-banyaknya ya. Bye bye guys.